Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dari kelompok 3 bersama rekan-rekan saya. Saya sendiri Rosanti, lalu rekan saya ada saudara Bella Safira, saudara Silvi Indah Pertiwi, saudara Mega Andini, saudara Kaisar, dan saudara Ramadan Angga Parayoga. Kelompok 3 ini akan memberikan beberapa tips yang paling penting yang harus dimiliki oleh seorang wirausaha, lalu bagaimana langkah-langkah membangun usaha. Nah, sebelum memasuki ke dalam tips dan langkah-langkah membangun usaha, saya akan sedikit menjelaskan apa itu kewirausahaan. Kewirausahaan adalah suatu proses dalam melakukan atau menciptakan sesuatu yang baru dengan cara kreatif dan penuh inovasi untuk memberikan manfaat bagi orang lain dan bernilai tambah. Nah, itu adalah kewirausahaan. Lalu untuk beberapa tips dan langkah-langkah membangun usaha itu akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya, dan silakan disimak untuk penjelasannya. Akan menyebutkan ide atau tips paling penting yang harus dimiliki oleh seorang wirausahawan atau entrepreneur. Yang pertama, menyiapkan modal. Yang kedua, harus percaya diri atau pede. Yang ketiga, fokus pada peluang usaha atau bisnis yang akan kamu jalani. Yang keempat, lakukan hal-hal yang kamu sukai. Yang kelima, kuasai segalanya dari usaha atau bisnis yang akan kamu jalani tersebut. Yang keenam, selalu mau belajar dari orang lain. Yang ketujuh, hiduplah dengan sederhana. Yang kedelapan, belajarlah dari kegagalan. Yang kesembilan, tunjukkan bahwa konsep bisnis yang kamu miliki itu adalah konsep yang paling terbaik. Yang ke-10 adalah jagalah kesehatan, jagalah kebersihan, jaga keamanan, lingkungan di sekitar bisnis dan usaha yang sedang kamu jalani. Ke-11, buktikanlah dengan tindakan, jangan dengan kata-kata. Dan yang ke-12, kamu mesti tahu kapan seharusnya kamu berhenti dari usaha atau bisnis yang sedang kamu jalani dan tekuni tersebut. Masih membahas tentang tips dan ide memulai bisnis. Kalau menurut aku, untuk dapat memulai bisnis, jangan gampang mengambil keputusan. Fokusin aja sama satu peluang kamu. Karena dengan kamu fokus pada satu peluang, seluruh ide dan pikiran kamu dalam mengembangkan bisnis akan lebih terarah. Lalu, kamu harus terus berinovasi. Kalau kamu terus berinovasi, bisnis kamu tidak akan monoton dan hanya stuck di situ-situ aja, dan bisa membuat bosan para konsumen kamu. Selanjutnya, semangat dan tidak pantang menyerah. Ini penting ya, karena dalam usaha ada turun naiknya pasti. Makanya, kita selalu harus semangat dan tidak pantang menyerah. Baik, saya akan menjelaskan tentang langkah memulai bisnis. Yang pertama, ketahui minat. Sebelum membuka usaha, kita harus mengetahui terlebih dahulu bidang apa yang ingin kita minati. Jangan asal pilih, karena minat ini menentukan apakah akan bertahan pada usaha atau jalani atau tidak. Tidak besar terhadap usaha ini, bisa-bisanya salah mundur duluan ketika menghadapi kendala kecil. Yang kedua, nah, setelah minat, hal yang paling utama tentu saja modal. Tanpa modal, kita tidak akan bisa memulai usaha karena modal memang merupakan hal esensial dalam membuka usaha. Jangan khawatir jika hanya punya modal seadanya, karena kini banyak usaha modal kecil yang bisa maju karena keuletan dan kreativitas. Ketiga, perbanyak pengetahuan. Jika sudah menemukan minat dan modal, kini saatnya perbanyak diri. Dengan berbagai pengetahuan, kita bisa mencari tahu siapa saingan kita, bagaimana pangsanya pasar, seperti apa konsumen dan apa yang mereka mau. Pengetahuan ini berguna agar kita tetap bersaing dengan orang lain yang punya minat bakat usaha dengan kita. Selain itu, dengan banyak pengetahuan, kita juga bisa belajar menciptakan inovasi tersendiri agar beda dari lainnya. Keempat, promosikan usaha kita ke teman-teman. Saat pertama kali memulai usaha, biasanya yang paling sulit yang kita lakukan adalah menemukan pelanggan.
kita bisa memulainya dari lingkungan kecil dulu, yaitu lingkungan sekitar kita seperti teman, keluarga, serta kerabat. Misalnya, kita mulai usaha kue, kita bisa memberikan tester terlebih dahulu untuk promosi ke teman-teman. Jika memang enak, mereka pasti akan semangat untuk membelinya lagi. Kelima, tetap fokus. Jika sudah menemukan pelanggan setia, tetaplah fokus pada usaha yang sedang kita jalani. Maksudnya jangan menjadi pengusaha yang selalu berubah-ubah barang dagangannya. Jika sudah berminat menjual kue, permisalan, maka kita fokus untuk menjadi pengusaha kue yang terbaik. Tidak perlu menjual barang lain seperti ponsel atau pakaian karena hanya akan membuat pikiran kita terbagi-bagi. Akibatnya usaha yang pertama yang kita jalani tidak berjalan lancar, begitu juga usaha yang lainnya. Yang keenam, hitung untung rugi. Agar usaha tetap lancar, kita harus melakukan perhitungan setiap bulannya untuk melihat apakah usaha kita menguntungkan atau malah merugikan. Buatlah pembukuan kecil dan hitung pengeluaran dan pemasukan pada bulan itu. 7. Kembangkan produk atau layanan Anda. Di sini saya akan menyampaikan beberapa alasan seseorang menjadi seorang wirausahawan. Nah, yang pertama yaitu bekerja lebih termotivasi. Berdasarkan riset, 84% pengusaha mengalami kecanduan dengan pekerjaan mereka sendiri dan tidak mengalami tekanan di dalam kerja, sehingga mereka lebih bersemangat dalam menjalankan bisnisnya. Yang kedua yaitu hobi yang menghasilkan uang. Hobi bisa menjadi motivasi awal dalam berbisnis. Jika kita bisa memanfaatkan hobi yang kita miliki, kita bisa menghasilkan uang dari hobi yang kita miliki. Nah, contohnya kita hobi masak, kita bisa memilih berbisnis di bidang kuliner. Dengan itu kita bisa menghasilkan uang dari bisnis yang kita miliki dan kita menjalankan keduanya dengan nyaman, yaitu menjalankan bisnis dan melakukan apa yang kita sukai, yaitu memasak. Nah, yang ketiga yaitu bisa diwariskan. Jika kita mulai lelah untuk menjalankan bisnis kita, nah kita bisa mewariskan bisnis yang telah kita rintis itu kepada orang-orang terdekat kita, saudara kita, anak kita, atau pasangan kita. Nah, kalau kita misalnya bekerja untuk orang lain, itu pasti kita tidak bisa mewariskan apa pekerjaan kita. Tapi kalau misalnya kita berbisnis, kita bisa mewariskan bisnis kita terhadap orang-orang terdekat. Yang keempat yaitu melatih karakter dan mental. Dalam menjalankan bisnis itu bukan perkara yang mudah. Nah, di sini kita membutuhkan karakter yang kuat, mental yang kuat, tahan banting, dan tidak mudah menyerah. Nah, dengan kita berbisnis, kita bisa melatih diri kita sendiri untuk memiliki karakter sebagai seorang pemimpin. Di sini saya akan menjelaskan kenapa setiap orang atau setiap pribadi menjadi seorang wirausaha. Yang pertama, setiap orang kita memiliki sifat dan sikap yang berbeda. Nah, salah satunya itu tidak suka diatur. Nah, wirausaha sendiri dia mempunyai waktu yang tidak bisa diatur, sehingga dia akan bisa mengatur kerjanya sendiri, apa yang akan dia tuju dan hasil yang akan dia inginkan. Yang kedua itu akan ada yang terhadap keluarganya sendiri, dia akan lebih banyak waktu kepada bapaknya atau kakaknya atau saudara-saudaranya. Nah, yang ketiga itu setiap apapun yang dia lakukan pasti akan mempengaruhi dengan hasil yang dia inginkan. Nah, kesimpulannya adalah setiap pribadi atau seseorang bisa menjadi wirausaha. Yang terpenting adalah diri kita sendiri, kita ada niat dan usaha, dan jangan lupa juga doa untuk menjadi. Menurut saya itu aja sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itulah beberapa tips yang diberikan oleh rekan-rekan saya dan juga langkah-langkah dalam memulai usaha. Semoga beberapa tips dan langkah-langkah memulai usaha tersebut bisa bermanfaat untuk kita semua dan juga bagi yang menonton. Terima kasih, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.